Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Di sini saya membuat tutorial sederhana cara membuat soal IC pada LMS. IC atau urean pada LMS, dimana persiapannya dari awal sampai akhir akan saya jelaskan di sini. Pertama-tama persiapannya, kita harus menyiapkan konstruksi soal ya dalam sebuah file ya, sehingga kita tidak berlama-lama di LMS, sehingga konstruksinya sudah matang, sudah jadi, kita tuliskan dalam sebuah file ketikan ya. Ini saya contohkan, saya buka tugas dari saya ya, ini persiapannya, yang mana ini saya tuliskan dalam sebuah ketikan seperti ini ya. Kemudian ada yang saya buat seperti ini ya, PDF, supaya mudah anak-anak ketika membuka. Terus ada lagi yang satu adalah panduan. Jadi di sini saya mencoba untuk membuat sebuah panduan, yaitu adalah panduan mengerjakan soal IC di LMS ya. Satu-satu akan kita coba buka dulu persiapannya. Yang pertama adalah konstruksi atau rencana kita, pemberian tugasnya seperti apa, itu kita rancang terlebih dahulu ya. Kita coba buka-buka ya. Di sini saya mencoba membuat mulai dari ya ini salam ya, sapa ada anak-anak, kemudian ada informasi apa yang penting akan saya sampaikan, ini saya tulis juga. Jadi nanti tinggal copy paste sehingga kita tidak berlama-lama atau ngetik. Jadi sudah saya persiapkan terlebih dahulu apa-apa itu dalam ketikan ini. Dan ada kompetensi yang akan kita sampaikan, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok ya. Kemudian yang terakhir adalah tugasnya ya. Tugas di sini sudah saya persiapkan ya secara detail ya, karena kita menghadapi siswa ya, dalam pembelajaran daring harus dijelaskan secara detail, kalau tidak mereka akan merasa kebingungan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah feedback jawaban. Jadi setelah anak-anak menjawab, nanti harapannya kita memberikan feedback atau ya umpan baliknya ya, supaya mereka tahu apa yang mereka kerjakan ya. Misalkan seperti ini, saya tanya perangkat apa yang sudah kalian gunakan untuk moda daring sekarang ya. Di sini ya, di situ anak-anak nanti juga bisa mendapatkan feedbacknya bahwa perangkat yang digunakan bisa apa saja ya. Di sini komputer, notebook, smartphone atau tablet. Kemudian di sini kecepatan ya, saya bahas di feedback. Feedback ini kecepatannya, nah ini sebuah ya feedback. Saya jelaskan bahwa kecepatan yang ditanyakan kebetulan ini adalah prosesor, maka feedbacknya juga di sini saya bahas adalah kecepatan prosesor ya. Ini ya seperti saya tuliskan seperti ini. Kemudian nomor berikutnya yang saya tanyakan RAM memiliki kapasitas berapa. Di sini juga saya sampaikan ya seperti ini ya, satuannya apa, kemudian saat ini itu terakhir itu apa, itu saya jelaskan sampai terakhir. Kemudian dan seterusnya ya, seperti ini kita persiapkan terlebih dahulu ya. Setelah kita persiapkan ini, kita buat PDF ya, nanti biar anak-anak supaya tahu lebih mudah pembukaannya. Kemudian ini saya tutup terlebih dahulu, ini file PDF nya yang akan kita unggah. Nah ini yang tadi menjadi PDF, dan yang barengannya itu ini ya, itu adalah panduan mengerjakan soal IC ya. Di sini saya buka terlebih dahulu. Nah di sini nanti akan saya dampingkan dengan soal, karena ini awal. Panduannya saya sertakan ya. Di sini seperti ini ya, di awal mereka masuk bagaimana, kemudian mendapatkan username password itu bagaimana ya, kemudian mengikuti pelajaran ya. Di sini ada tugas ya, juga saya jelaskan bentuknya seperti ini ya. Ini tadi penjelasan tadi, kemudian persiapannya apa, kemudian caranya ini sudah saya berikan. Jadi ini petunjuk ini saya berikan ke anak-anak. Cara mengerjakannya juga ya, di sini akan tampil soal, kemudian jawabannya yang harus ditulis,
Kemudian kalau sudah selesai harus diklik seperti ini ya, kita lengkap. Kemudian sampai selesai mengeklik submit all and finish, konfirmasi. Kemudian menunggu koreksi ya. Setelah mereka menjawab, maka harus menunggu koreksi dari kita, dimana bisa dilihat juga di sini ya, petunjuknya sudah saya berikan kalau belum dikoreksi. Kemudian nanti kalau sudah dikoreksi bentuknya seperti ini, ulasannya apa, dan nanti akan kita coba ya. Ini ya, ini petunjuknya sudah saya buat lengkap di sini ya. Nah, ini sampai selesai ya, sampai mereka mengetahui berapa nilainya, juga sudah saya berikan panduannya ya. Kemudian kalau mereka sudah mengikuti penugasan itu juga termasuk absen, itu juga saya sediakan panduannya. Ini saya minimize, nanti kita close. Kemudian kita coba masuk ke LMS ya. Jadi LMS kita masuk ya, ini di kelas.smpn113.sja.id ya. Kemudian kita masukkan username kita ya, kita login. Nah, di sini akan saya tunjukkan dulu ya bentuknya nanti seperti apa sebelum kita latihan membuat. Ya, di sini kita ambil yang mapel informatika, klik ya. Ini kita cari yang penugasan ya, seperti ini ya. Ini misalkan penugasan semester 1 ya, kapan akan bisa dikerjakan oleh anak-anak. Nah, ini yang akan kita bahas. Tadi filenya yang akan saya berikan ke anak-anak yaitu adalah panduannya ya. Kalau Anda belum bisa membuat panduan ya, sementara latihan untuk membuat tugasnya terlebih dahulu, tidak apa-apa ya. Di sini nanti anak-anak bisa tinggal klik, kemudian anak-anak tinggal mengunduh, kemudian membaca terlebih dahulu sebelum menuju ke tugas ya. Ini saya demokan ya, saya demokan ke akun anak-anak ya. Ini saya lapor dulu ya, seperti ini. Saya masuk ke login ya, kita masuk sama seperti tadi, pokoknya informatika, kita menuju ke penugasan ya. Ini ya, nah ini tampilan dari anak-anak ya. Jadi saya demokan bahwa saya ini akunnya sudah berganti ke anak-anak. Kita pastikan lagi ya. Ini panduannya kita download. Saya selaku siswa, saya akan mengunduh dulu panduan mengerjakan soal IC. Jadi sebelum mengerjakan kita pelajari terlebih dahulu, kita download, tinggal oke, kita buka ya, kita buka, kita download. Nah, ini panduannya anak-anak saya minta untuk mempelajari terlebih dahulu ya, petunjuknya untuk mengikuti ya. Kita tutup ya. Itu tampilan dari anak-anak yang pertama. Tampilan yang kedua, kalau sudah mempelajari panduan, kita akan menuju ke tugas intinya ya. Di sini tugasnya nanti IC ya. Di sini sudah dijelaskan soal IC. Nah, ini kita klik IC. Nah, kita menuju ke tugas ya. Ini yang hasil copy paste tadi ya, kita munculkan di sini, mulai dari sapa, kemudian informasi penting kita letakkan di awal supaya terbaca. Kemudian kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya apa, materi sudah muncul semua ya. Saya selaku siswa, saya sudah persiapan karena ini saya baca terlebih dahulu ya, sudah saya persiapkan. Kita harus menggunakan salah satu perangkat ya, terserah. Kemudian juga boleh menggunakan internet dalam menjawab pertanyaan yang ada. Kalau sudah siap semua dari petunjuk ini, kita bisa mencobanya dengan klik tombol mencoba kuis sekarang ya. Kita coba klik. Nah, kita klik, soalnya nanti bentuknya soal IC seperti ini. Ini kebetulan saya hanya membuat satu soal ya, satu soal terlebih dahulu karena contoh ya ini ya. Ya, di sini sudah saya berikan soal. Ini introduction-nya ya, kemudian masuk pada soal. Nah, ini kemudian harus menjawab ini ya. Jadi sebelum menjawab, tulis soal dan jawaban pada buku tugas misalkan seperti ini. Kalau sudah disalin di sini, di bawah sini ya. Ini kita jawab ya, perangkat apa ya, ini perangkat apa yang kalian gunakan
digunakan untuk belajar moda daring sekarang ini ya. Nah ini kita tuliskan jawabannya di sini ya, misalkan A. Nah, ini. Nah, ini saya copy paste supaya cepat karena di sini ya ada petunjuk ya, disalin soal sertai jawaban Anda pada LMS di bawah ini. Jadi soalnya diminta untuk menuliskan kembali. Ya ini saya tulis terlebih dahulu atau saya copy paste, kemudian saya edit, kemudian saya jawab. Di sini sudah selesai, saya coba kerjakan, saya selaku siswa ya. Kemudian kalau sudah selesai ya, kita akhiri dengan finish attempt. Ini saya selaku siswa mengerjakan ya. Kemudian kita klik untuk menyimpan, yaitu submit all and finish ya. Kemudian submit all and finish lagi. Ini saya selaku siswa sudah mengerjakan soal IC ini ya. Ini sudah ada di sini. Wah, di sini keluar feedback yang sudah kita buat tadi ya, sini supaya anak tahu oh ternyata satuan kecepatan ini ya. Kemudian di sini saya buat salah ya, karena tadi ditanya sistem operasinya adalah apa. Nah, saya hanya menjawab Android, padahal Android di sini versinya banyak ya, jadi akan mempengaruhi nilai nanti di sini ya. Jadi akan kita beri nilai nanti ya. Kalau sudah kita akhiri finish. Nah, kita menuju ke akun guru ya. Kita keluar seperti ini, kita masuk ke akun guru ya, seperti ini, login. Nah, kita latihan mengkoreksi terlebih dahulu untuk melihat ya. Kita masuk pada mapel informatika, pelajaran informatika ya. Di sini kita menuju ke penugasannya yang ini. Yang atas tidak usah karena panduan. Kita menuju ke tempatnya, kuisnya, kita klik. Nah, di sini ya, sini kita langsung menuju ke tombol setting. Ini kita klik panah, kemudian kita lihat hasilnya, result ya, result ya seperti ini. Kemudian kita pilih yang enroll user who have or have not attempt the quiz, pilih yang ini ya. Yang ketiga ini biarkan seperti ini, kemudian ini diisi karena murid yang dalam satu jenjang itu lebih dari 250, saya tuliskan 300, kemudian kita show. Nah, kita show karena tadi namanya adalah siswa demo ya, maka kita cari untuk mempermudahnya yang terakhir. Cari hurufnya misalnya, atau nanti kita koreksi supaya pencariannya mudah. Ya, kita klik start on. Nah, ini jadi yang terakhir ya, yang terakhir kita, karena yang sebagai demo yang lain ini sudah pernah saya koreksi, saya hanya mencari nama siswa demo, bisa cari dengan cara start on-nya kita klik ya. Kalau tidak ya langsung aja nanti akan muncul siapa saja yang sudah mengerjakan. Kebetulan karena ini sudah banyak yang saya koreksi, saya hanya mencari siswa yang belum saya koreksi. Dengan cara ini start on-nya kita klik, kemudian kita ya, ini di sini akan ada petunjuk permintaan penilaian ya, belum dinilai, dikerjakan kapan ya, seperti ini. Kemudian kita nilai dengan cara seperti ini, kita klik aja salah satu di sini. Nah, ini soalnya akan muncul dan dia menjawabnya seperti apa. Ini feedbacknya keluar. Nah, di sini kita nilai dengan cara klik buat komentar atau timpa tanda. Ya, seperti ini kita
maximize. Ini jawaban dari siswa demo ya, yang tadi kita login. Ya, ini jawabannya. Nah, di sini komentarnya apa ya, kita tuliskan misalkan. Dalam penilaian komentarnya akan saya berikan komentar pada poin yang kurang, yaitu poin E ya, poin E dimana hanya dijelaskan nama sistem operasinya, tidak dijelaskan versinya. Jadi saya tuliskan pada poin E butuh penambahan penjelasan versi. Seperti ini. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya ya. Kemudian setelah kita komen di sini, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal, salah satu ini misalkan saya beri skor 95 ya, 95. Siswa ini saya beri nilai 95 ya. Ini ada statusnya, kita lihat riwayatnya, percobaan selesainya dikerjakan kapan, dimulai kapan ya. Kemudian kita simpan ya, ya. Setelah disimpan, kembali sini lagi ya, kembali ya. Kita nanti bisa cek ini nilainya berapa, kita nah di sini di atas grade-nya dapatnya nilainya berapa. 95 dari nilai maksimalnya 100 gitu ya. Itu tadi kita coba dulu cara mengerjakannya, kemudian cara koreksinya. Kemudian kita kembali lagi coba ke siswa, kita keluar dulu, kita logout lagi, kita akan mencari nilai siswa. Saya masuk lagi ke dalam siswa, kita login. Nah, dalam siswa ini nanti kita bisa lihat nilai-nilai ya, nilai yang didapatkan. Misalkan klik ini, kemudian nilai-nilai, kita cari ya nilai yang telah diberikan pada mapel informatika, kita mendapatkan nilai berapa. Oh ya, ini tugas semester 1 yang kita berikan tadi nilainya 95. Nah, ini si anak ini tahu nilai dari tugas saya 95. Ini bisa kita klik ya, seperti ini ya. Kemudian kita klik ulasannya ya, ulasannya. Jadi dari guru itu memberi ulasan apa ya. Nah, ini soalnya ini feedbacknya. Nah, di sini komentar kita akan muncul di siswa seperti ini ya. Ini keluar di sini ya, untuk masukan pada anak begitu ya. Itu kurang lebihnya apa yang mau kita pelajari. Gambarannya sudah paham ya. Oke, kalau sudah, kita menuju cara pembuatannya ya. Kita keluar lagi, bagaimana cara membuat soal isi tersebut. Kita login dulu ya, kita login sebagai guru, login ya seperti ini, masuk kepada mapelnya terlebih dahulu ya. Ini seperti ini ya, kita hidupkan mode ubahnya ya, mode hidup. Kemudian setelah itu kita paling bawah sendiri ya, kita add topic ya, kita add topic ini biarkan satu, add topic ya. Ini kemudian kita rubah ya, kita rubah edit topic ya. Ini kita modifikasi, kita klik ya, ini kita tulis. Nah, ini karena tugasnya sudah banyak, ini saya berikan tugas
misalkan ketiga gini aja, karena 2 sudah ada 3 ya. Kita menuju ketiga, penjelasannya diberikan. Kemudian penjelasannya diberikan, nanti kita berikan misalkan akan dikerjakan mulai tanggal berapa gitu ya. Seperti ini ya. Kemudian ini tanggal 28, pembatasan aksesnya kita beri. Ini kita klik date. Ya, di sini tanggalnya tadi 28, kita mulai tanggal 28 Oktober pukul 7 misalkan ya. 7. Simpan ya. Sudah ya. Petunjuknya sudah. Nah, ini baru topiknya. Kita simpan. Ya, ini sudah muncul. Ya, ini akan muncul tanggal 28 ya. Kemudian kita tambahkan aktivitas ya, yang tadi yang pertama panduan yang akan saya tempelkan. Kita tambahkan sebuah aktivitas, saya pilih file ya, sebuah file ya. Ini namanya saya ambil dari sini, saya rename, saya copy, saya letakkan di sini seperti ini. Deskripsinya tulis tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian banyak kita letakkan di sini dengan cara drag. Ini klik tahan, geser, letakkan di sini. Nah, nanti akan muncul. Kemudian tampilan kita cek ya. Nah, ini tidak ada confirmation. Ini kita buat yang sini, show activity as complete when condition are met. Jadi mereka nanti bisa masuk daftar absen kita dengan cara memilih ini. Kita cek lagi sampai atas. Nah, yang di sini kita paksakan unduh. Jadi begitu diklik nanti akan langsung mengunduh. Kita paksa ya, mereka kita paksa untuk mengunduh dan kita simpan. Ya, kita simpan. Nah, ini yang pertama sudah jadi. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat soal isi tadi ya. Soal isi tadi cara membuatnya tidak langsung pada sini. Kita buat bank soal terlebih dahulu. Kita menuju pada bagian paling atas sendiri, pada ini mapel ini atas, kita klik sini pengaturan, kita lanjutkan, kemudian kita menuju ke nih bank soal. Kita buat kategorinya terlebih dahulu ya. Kategori ini sudah pernah saya buat ini ya, ini saya salin tulisannya saja ya. Saya buat satu di sini, saya letakkan di semester 1. Ini saya paste, tadi tugas 3 ya, tugasan 3 ya. Karena 1 sudah ada, kita contohkan ini yang ketiga ya. Dan nanti hasilnya dengan di bawah seperti ini. ID-nya di sini saya berikan informatika kelas 7 semester 1 tugas 3, akan seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini harus diberikan terlebih dahulu supaya nanti muncul di sini. Kategori itu adalah judulnya, judul tugasnya ya. Kita klik tambah kategori. Ya, kalau sudah nanti akan muncul di bawah sini. Ya, ini tempatnya. Ya. Kalau sudah kita cek ya, seperti ini kita klik ya. Saya ulang lagi. Ini kalau tempatnya sudah jadi kita klik, kemudian kita isi tugasnya. Ya, bagaimana cara membuat mengisi tugasnya? Ya, di sini kita klik tak buat soal baru. Ya, soal baru ini muncul seperti ini. Tipenya apa tadi? Nah, kita pilih yang IC. Ya, IC seperti ini dan kita klik tambah. Nah, ini kemudian nama soalnya bebas. Ini kita tulis nomor 1 aja, tidak apa-apa. Nah, teksnya ini kita salin dari soal yang sudah kita buat, yaitu di sini tadi. Pertama ini saya buat yang kita konsep di awal. Nah, ini kita tuliskan di sini soalnya ya, soalnya saja ini ya, tugas ini. Nah, ini kita masukkan ya, sampai sini. Nah, ini kita tuliskan enaknya sudah terkonsep. Kita copy, tinggal kita salin, kita letakkan di sini. Nah, ini sudah muncul.
kemudian kita atur ya. Nah di sini feedbacknya kita masukkan di sini tadi. Ketika anak sudah menjawab ada feedbacknya, kita masukkan. Ini kita copy, ya, kita salin, kita copy, kita letakkan di sini, kita paste di sini ya. Nah ini jadi nanti anak setelah menjawab akan muncul. Nah di sini kita cek, di sini kita ganti respon optionnya, kita ganti menjadi plain text ya. Nah di sini ini kita biarkan seperti ini, tidak apa-apa ya, ini baris, jumlah barisnya kita batasi. Kalau tadi soalnya 6 berarti di sini kita buat 10 tidak apa-apa. Kemudian respon tidak usah, tidak apa-apa, sudah selesai. Seperti itu pengaturannya. Hanya kita ubah ini plain text, kita biarkan tidak apa-apa, sudah. Nah kemudian kita simpan, jadi kita simpan ya, ini sudah jadi ya. Ini tugasnya sudah jadi. Kalau pengen rapi ya dirapikan ya, kita rubah. Misalkan ini tidak rapi ya kita rapikan, ubah setting soal. Nah di sini tadi yang berantakan ini karena copy paste ya. Ini petunjuk nomor 5 berarti nomor 5 ya, seperti ini nomor 6 ya, coba 6 dan ini 7 ya, nanti dirapikan ya. Jadi ini tidak saya ajari terlebih dahulu ya. Ya ini sudah, dan kita simpan lagi. Setelah simpan, judulnya sudah, soalnya sudah, kemudian kita kembali ke aktivitas kita, yaitu informatika yang paling bawah tadi ya. Di sini kita buat aktivitas lagi. Ini tadi yang ini ya, kita copy dari sini sampai sini. Kita copy, kita kembali menuju ke sini. Aktivitasnya kita tambahi jadi kuis. Nah, di sini nama kuisnya kita tuliskan yaitu tugas ya. Ya, misalkan seperti ini sebagai contoh aja. Seperti ini waktunya diberikan kapan. Kalau saya tidak saya aktifkan supaya anak lebih leluasa, sudah tidak kita akhiri. Kalau pengen di setting ini kuis mulai kapan pengerjaannya, kuis diakhiri kapan pengerjaannya, kemudian waktunya mengerjakan berapa menit ya. Di sini kebetulan karena tugasnya tidak ada batasnya, saya biarkan. Kemudian nilai di sini saya tuliskan 80 untuk lulus ya, karena KKM kita 80 ya. Nah seperti ini biarkan. Nah di sini kita coba masuk ke review optionnya kita centang semua yang ada di sini, jadi nanti akan muncul setelah anak mengerjakan ya. Kemudian tampilan tidak masalah, ini biarkan. Nah kemudian activity completion kita pilih seperti yang di awal, kita pilih yang ketiga ini kita klik yang show activity as completion with question are met ya. Kemudian kita simpan ya, kita simpan. Nah, kita simpan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini belum selesai ya, ini baru tempatnya. Kemudian kita coba masukkan soalnya dengan cara kita klik ini, kita klik, kemudian kita edit quiz ya, kita edit quiz seperti ini. Nah di sini soalnya masih kosong ya, kita ambil dari bank soal. Caranya bagaimana? Tinggal klik ini add, kemudian from bank. Nah ini ya, kita cari di sini kategorinya atau judulnya yang sudah pernah kita buat. Kita cari yang tadi ya, yang informatika ini, yang apa, tugas 3 ya. Ini tadi tugas 1, ini contoh yang terakhir adalah ini. Nah ini kita klik, kemudian setelah kita klik kita pilih, kita checklist ya, kita masukkan dengan cara, setelah ini saya ulang lagi, kita pilih kategori,
kemudian kita klik soalnya yang akan kita masukkan ke dalam kuis, kemudian kita add. Jangan lupa dipilih soalnya yang mana. Dan kita add, dan selesai. Nilainya tertinggi jangan lupa kita tulis 100 seperti ini ya. Ya, kalau sudah kita simpan. Ya, sudah tersimpan. Ini cara pembuatannya, sangat mudah ya. Nah, coba kita cek sekali lagi menuju ke depan. Ini paling bawah sendiri. Ya, kita kembali ke sini, kita menuju ke editing. Ketika ini soal belum komplit atau belum lengkap, bisa kita edit. Kita klik ubah, kemudian ubah pengaturan. Nah, seperti ini. Nah, seperti kita misalkan kita edit perangkat ras. Ya, kalau sudah dicek lagi mau yang diedit yang mana. Ya, kalau sudah kita simpan dan tambahkan. Nah, seperti ini sudah ya. Nah, hasilnya kita coba nanti. Nah, kita klik coba bisa seperti ini. Akurat bagaimana tampilannya? Ini apakah ini kurang ke kanan? Apakah ya ini kurang rapi atau bagaimana gitu? Gitu ya. Mudah ya. Jadi cara membuatnya seperti itu. Kemudian kalau pengen tampilan ke anak, maka kita harus keluar. Ya, di sini tugas sudah selesai. Akan tetapi kita akan mencoba untuk checking lagi. Ya, kita teruskan checkingnya mulai dari tugasnya. Seperti ini. Di sini petunjuknya belum keluar. Ya, kita coba rubah dulu. Deskripsinya akan saya ambil dari ya ini file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kalau soal sudah kita masukkan, nah ini ya kita tulis ya ini ya. Nah ini kita copy paste karena sudah kita tuliskan di sini petunjuknya. Ini kita copy, kita masukkan sini ya. Kita paste. Ya, nanti akan keluar sebelum anak-anak mencoba untuk mengerjakan tugas ya. Jadi di sini ada salamnya, kemudian ada iya ada petunjuk bahwa pertemuan berikutnya akan diadakan penilaian ya. Kemudian ini tidak perlu diklik karena nanti akan kalau diklik akan keluar di elemen depan. Jadi biar anak-anak tidak terlalu banyak tulisan di depan, ini tidak bisa diklik. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba simpan dan tampilkan. Nah, seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Anak-anak diminta, nah ini kita sapa, kemudian pengumuman apa, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, yang seperti apa, kemudian baru mencoba kuis ya. Di sini saya masih selaku guru, jadi saya tidak mencoba ya. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam akun siswa. Kalau sudah, kita kembali ke penugasan yang tadi di depan. Ini aksesnya kita buka tanggal 28. Kalau kita berubah menjadi siswa, ini kita belum bisa masuk ya, karena posisi sekarang adalah tanggal 20. Maka kita akan mencoba di sini, akan kita rubah lagi, kita edit topik dari penugasan ini ya. Kemudian kita pembatasan aksesnya ini kita hapus ya, untuk mencoba ya. Kemudian kita simpan ya. Kalau kita simpan di sini tidak ada, jadi kita bisa login menuju ke akun siswa ya. Ini kita coba penugasan kita, ini kita keluar, kita login, kita pilih siswa, login ya, ini siswa, dan kita pilih tabel yang paling bawah sendiri tadi. Nah, di sini kita sudah bisa mencoba karena pembatasan aksesnya belum kita beri ya. Jadi siswa di sini yang langkah pertama adalah ini membaca panduan mengerjakan soal. Ini harus diklik ya, dikerjakan.
siswa ini membaca panduan mengerjakan soal IC. Apabila Anda belum bisa membuat panduan ini, dilewati aja, bisa ditulis secara manual pada LMS. Nah, ini saya selaku siswa membaca panduan sampai selesai, dan ini sudah pernah kita bahas di menit sebelumnya, nanti bisa diulang. Di sini saya tidak perlu membahasnya lagi. Dan calon siswa sudah selesai membaca sampai bagaimana siswa mendapatkan nilai dan mendapatkan umpan balik. Itu kita akhiri dan kita tutup. Nah, ini kita tutup. Ya, kita akan mencoba mengerjakan tugas setelah membaca panduan. Kita klik tugas. Ya, selaku siswa ya, saya disapa oleh guru, kemudian ada informasi apa siswa membaca, kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pokok yang disampaikan oleh guru dibaca oleh siswa. Setelah siswa membaca, maka berikutnya siswa akan mencoba mengerjakan tugas dengan cara ini, ya, mencoba sekarang. Ya. Di sini ada percobaan yang boleh dilakukan hanya satu kali. Nah, jadi siswa sekali mengerjakan, kesempatannya hanya satu kali. Dan kita klik coba sekarang. Nah, ini soalnya sudah muncul. Ini tadi kita buat. Nah, kemudian siswa setelah membaca dari awal ini tugasnya apa, kemudian siswa mulai mengerjakan. Nah, di sini ketika mulai mengerjakan, jadi saya tidak perlu mengulang lagi karena selaku siswa tadi sudah kita demokan di menit-menit sebelumnya. Bisa Anda coba buka kembali menit sebelumnya pada pengerjaan penugasan ini. Di sini tutorial saya dalam membuat soal IC di LMS sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silahkan dicoba. Apabila ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Ya, saya tunggu like, share, and subscribe pada channel saya supaya channel ini berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.